Di Mekah ada seorang ahli ibadah. Dia ini bukan saja terkenal karena dia rajin ibadah, tapi dia juga dikenal orang yang sangat amanah. Sehingga seringkali orang menitipkan barang yang berharga pada ahli ibadah ini. Suatu hari ada seorang kaya ingin pergi ke negeri jauh. Dia menitipkan sejumlah uang dan emas perhiasan kepada ahli ibadah ini. Setelah sekian lama berada di negeri orang, akhirnya orang kaya ini pulang kembali ke kampungnya. Sampai di kampungnya, betapa terkejutnya dia didengarnya berita bahwa ahli ibadah itu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kemudian orang kaya ini mendatangi istri dari ahli ibadah itu. Orang kaya ini mengatakan kepada istrinya bahwa dia menitipkan sejumlah uang dan emas perhiasan kepada sang ahli ibadah. Tapi istri ahli ibadah ini berkata bahwa suamiku tidak ada berpesan apapun dengan saya. Dan saya tidak tahu menahu tentang uang dan emas perhiasan itu. Lalu akhirnya orang kaya ini minta izin untuk memeriksa rumah. Diizinkan. Rumah diperiksa, digeledah, dan tidak ditemukan uang dan emas yang dititipkan kepada ahli ibadah itu. Nah, mengingat jumlah uang ini tidak sedikit, jumlah emas ini banyak, akhirnya orang kaya ini mencari jalan untuk bisa mendapatkan uang dan emas yang dititipkannya, karena dia yakin betul uang dan emas yang dititipkan ini masih ada, karena ahli ibadah ini orang yang sangat amanah, terkenal dengan sifat amanahnya. Dia yakin masih ada, masih tersimpan. Dia mencari di mana ada orang pandai lah kalau kita ya. Jadi singkat cerita, akhirnya dia berjumpa dengan seorang syekh. Syekh ini orang pun banyak menyebutnya wali Allah. Jadi orang kaya ini mengutarakan hajatnya kepada syekh itu. Diceritakan semuanya kepada syekh itu. Maka syekh itu memberikan amalan. Kemudian syekh itu memerintahkan agar orang kaya ini pergi ke sumur Zamzam. Pergi ke sumur Zamzam. Kata syekh itu, seru namanya. Kau seru namanya 3 kali, dia pasti menyaut. Akhirnya orang kaya itu menuruti apa yang dikatakan syekh itu. Sampai di sumur Zamzam, diseru, dipanggil nama ahli ibadah itu. 1 kali dipanggil, tidak nyaut. Panggilan yang kedua kali pun tidak ada sautan. Yang ketiga kali tidak ada sautan. Sampai berkali-kali dia menyeru, memanggil nama ahli ibadah itu, tidak ada jawaban dari sumur Zamzam itu. Akhirnya orang kaya ini kembali mendatangi syekh itu. Setelah dijelaskan, syekh itu berkata, dia ini ahli ibadah atau bukan sih?
kata orang kaya, iya dia ini ahli ibadah. Satu kampung tahu dia ini ahli ibadah. Dan dia ini juga terkenal dengan sifat amanahnya. Kata Syekh itu, coba kau pergi ke sumur Zulhum. Ada satu sumur namanya sumur Zulhum. Ini sumur ini gelap dan bau busuk. Bau busuk luar biasa. Kau suruh panggil nama dia di situ. Orang kaya ini pun pergi ke sumur Zulhum. Baru satu kali dipanggil, ahli ibadah pun menyaut. Orang kaya itu bertanya, kenapa kau kupanggil di sumur Zam-Zam kau tak nyaut, tapi kok di sumur Zulhum ini kau nyaut? Kata ahli ibadah itu, karena aku sedang disiksa oleh Allah. Kata orang kaya itu, kenapa kau sampai disiksa oleh Allah? Apakah karena harta yang aku titipkan? Kata ahli ibadah itu, bukan. Harta yang kau titipkan itu aku simpan di satu tempat. Diberinya tahu di mana tempatnya. Jadi saking amanahnya, istrinya pun tidak dia beritahu. Lalu orang kaya ini bertanya, kenapa engkau sampai disiksa oleh Allah? Engkau ini orang beriman, bertakwa. Engkau jauh dari perbuatan maksiat. Ahli ibadah itu berkata, suatu hari aku berdebat, bertengkar dengan saudaraku. Aku berdebat, bertengkar, sampai akhirnya aku katakan kepadanya, sejak saat ini aku tak mau lagi bicara dengan kau. Ahli ibadah ini memutuskan tali silaturahmi kepada saudaranya. Inilah sebab ahli ibadah ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa memutuskan tali silaturahmi. Jadi jangan kita anggap sepele dosa memutuskan tali silaturahmi. Kata Nabi, tidak halal orang yang dia tidak bertegur sapa karena setelah bertengkar setelah 3 hari. Jadi masih dihalalkan 3 hari, setelah 3 hari itu udah diharamkan. Kalau dia tidak menyambung tali silaturahmi, dia memutuskan tali silaturahmi. Kata Rasulullah, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi berarti dia memutuskan hubungan terhadap Allah. Kemudian Nabi bersabda, tidak mencium bau surga, kata Nabi. Tidak mencium bau surga, tidak mencium bau surga. Padahal surga itu tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kemudian Nabi bersabda, orang yang memutuskan tali silaturahmi itu dijauhkan dari surga sejauh 3 parit. 1 parit sejarak bumi dan langit. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, kata Nabi, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, dia tidak akan masuk surga walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Orang kalau mati di dalam masjid beribadah, husnul khatimah. Tapi jangankan dia mati di dalam masjid, dia mati di dalam Ka'bah sekalipun, kalau dia membawa dosa memutuskan tali silaturahmi, dia tak akan masuk surga.